Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Ibu Eka. Kali ini teman-teman kita akan masuk ke materi hukum asuransi. Jadi di dalam hukum asuransi ini diharapkan untuk capaiannya teman-teman dapat mendeskripsikan apa itu hukum asuransi, kemudian dapat memahami pasal-pasal yang berkenaan dengan hukum asuransi. Kita akan masuk ke pengertiannya dahulu, yang mana hukum asuransi ini adalah kumpulan peraturan yang tertulis ya maupun tidak tertulis yang ditunjukkan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi ya, yang mana yang disebut dengan penanggung dan tertanggung. Kemudian untuk, menurut pasal 246 ya KUHD, yang mana asuransi ini itu adalah pertanggungan suatu perjanjian dengan mana, seorang penanggung itu akan mengikatkan diri kepada seorang tertanggung. Jadi, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian ya kepadanya karena suatu kerugian yang berupa bisa kerusakan atau kehilangan keuntungan ya yang diharapkan tentunya akan yang mungkin ya akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Oke, kemudian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mengenai asuransi bahwa dikatakannya perjanjian dua pihak ya dengan nama pihak penanggung itu akan mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian ya kepada tertanggung karena kerugian yang kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan ya atau juga tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung. Jadi yang timbul itu dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal ya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Kemudian berdasarkan ketentuan ya yang tertulis dalam pasal 246 KUHD dengan jelas dikatakan bahwa asuransi atau pertanggungan itu adalah sebuah perjanjian yang mengikat penanggung kepada tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi yang dimaksudkan untuk menjamin penggantian terhadap tertanggung akibat adanya kerugian yang timbul. Terjadinya kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Kemudian hal tersebut itu mungkin akan terjadi akibat terjadinya suatu evenement ya, yang mana itu adalah peristiwa yang tidak pasti. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 ya tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang usaha perasuransian. Jadi di sini dikatakannya bahwa pertanggungan adalah perjanjian yang terjadi di antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung itu akan mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, yaitu dengan cara menerima sejumlah premi asuransi untuk memberikan layanan penggantian kepada tertanggung akibat adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau
atau tanggung jawab hukum ya kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang dilakukan karena meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, ini berkenaan dengan undang-undang tentang usaha perasuransian. Jika menurut pada hukum asuransi tersebut ya, itu bisa saja dikatakan bahwa asuransi adalah sebuah bentuk perjanjian yang harus memenuhi syarat bagaimana tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata. Tetapi dengan karakteristik khusus ya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1774 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya. Jadi, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak. Nah, hal ini itu bergantung kepada kejadian yang belum tentu. Kemudian untuk hal yang perlu diperhatikan terkait asuransi ini, itu ada 4 poin. Jadi yang pertama, itu adalah perjanjian asuransi itu wajib memenuhi pasal 1320 KUH Perdata, yang mana perjanjian tersebut itu bersifat adhesif ya, yang artinya isi perjanjian tersebut telah ditentukan oleh perusahaan asuransi melalui kontrak standar. Kemudian untuk yang poin kedua, di dalam asuransi ini terdapat dua pihak yang terlibat pada perjanjian tersebut, yakni pihak penanggung dan pihak tertanggung dengan kedua pihak berbeda. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga, asuransi ini memiliki sejumlah premi yang merupakan bukti bahwa tertanggung setuju untuk melakukan perjanjian asuransi. Kemudian untuk poin yang keempat, perjanjian asuransi membuat pihak tertanggung dan pihak penanggung itu terikat untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing. Nah, ini adalah 4 poin yang harus diperhatikan terkait asuransi. Kemudian untuk unsur-unsur asuransi yang tercantum dalam hukum asuransi itu ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah berkenaan dengan subjek hukum adalah penanggung dan tertanggung. Kemudian persetujuan bebas yang terjadi di antara penanggung dan tertanggung. Kemudian yang ketiga, benda asuransi dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan tertanggung. Yang keempat, tujuan perjanjian yang ingin dicapai oleh penanggung dan tertanggung. Yang poin kelima itu adalah risiko dan premi. Dan yang keenam itu adalah peristiwa yang tidak pasti serta ganti rugi yang akan diberikan oleh pihak penanggung. Kemudian selanjutnya itu adalah adanya syarat-syarat ya dan kebijakan yang berlaku. Dan yang terakhir itu adalah polis asuransi sebagai bukti
bukti perjanjian ya. Jadi, keseluruhan ini itu adalah merupakan unsur-unsur asuransi yang tercantum dalam hukum asuransi. Kemudian untuk pengaturan hukum asuransinya tersebut, itu dapat kita lihat pada KOH Perdata, kemudian di dalam KOHD ya pasal 246 sampai dengan pasal 308. Kemudian di dalam Undang-Undang, Nomor 2 Tahun 1992 yaitu tentang usaha perasuransian. Kemudian keputusan Presiden ya Republik Indonesia nomor 40 ya tentang usaha di bidang asuransi kerugian ya. Kemudian adanya keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1249 garing KMK 013 garing 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian. Kemudian yang terakhir itu adalah KMK RI itu nomor 1250 garing KMK 013 garing 1988 tentang usaha asuransi jiwa. Kemudian di dalam hukum asuransi itu ada 3 hal di dalam asuransi yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah penanggung, yaitu pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana. Kemudian yang kedua, itu tertanggung pihak yang berjanji membayar utang kepada pihak penanggung. Dan yang terakhir, suatu peristiwa belum tentu akan terjadi. Jadi ini adalah poin 3 hal di dalam sebuah asuransi. Kemudian syarat sah perjanjian asuransi itu ada 2. Jadi yang pertama itu diatur dalam pasal 1320 ya KUH Perdata. Kemudian ada ketentuan dalam pasal 251 KUHD tentang pemberitahuan ya, itu adalah notification, yakni tergantung wajib ya memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Apabila lalai, maka pertanggungan itu menjadi batal. Jadi ketika si tertanggung itu ternyata lalai, maka pertanggungan itu tidak akan diganti ya, jadi tidak akan terlaksana. Perjanjian pun akan batal. Nah, ini adalah perbedaan asuransi dengan perjudian ya. Jadi yang pertama terhadap perjudian ya atau pertaruhan, undang-undang itu tidak memberikan akibat hukum. Dari perjudian yang timbul adalah natural verbenetenis ya. Sedangkan dari asuransi yang timbul, suatu perikatan itu adalah sempurna. Dan yang kedua, kepentingan dalam asuransi adalah karena adanya peristiwa tak tentu ya, itu untuk tidak terjadi atau di luar atau sebelum ditutup perjanjian. Nah, sedangkan perjudian itu adalah kepentingan atas peristiwa tidak tentu. Itu baru ada pada kedua belah pihak dengan diadakannya perjudian atau pertaruhan. Nah, ini adalah 2 hal yang membedakan antara asuransi dengan perjudian. Kemudian ini adalah saat terjadinya perjanjian asuransi ya. Jadi yang pertama itu asuransi bersifat konsensual, perjanjian itu harus dibuat tertulis
dalam suatu akta yang disebut dengan polis ya. Ini peraturannya sudah lengkap ya, yaitu adanya pasal 255 ayat 1 JO, 258 poin 1 ya KUHD. Kemudian adanya pembuktian, adanya kata sepakat ya. Jadi polis belum ada pembuktian dilakukan dengan segala catatan, nota, kemudian surat perhitungan ya serta telegram. Kemudian pembuktian janji-janji dan syarat-syarat khusus. Nah, ini itu harus tertulis dalam polis ya. Jika janji-janji atau syarat-syarat khusus tersebut tidak tercantum dalam polis, maka janji-janji tersebut itu dianggap tidak ada, yaitu dianggap batal. Nah, inilah materi untuk kita hari ini yang berkenaan dengan hukum asuransi. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah eh, mempelajari dan memahami materi kita hari ini yang berkenaan dengan hukum asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.